Food system di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari faktor lingkungan dan ekosistem, perubahan iklim, kuantitas dan kualitas air, keanekaragaman hayati, pertanian, teknologi, ketahanan pangan, serta beragam faktor eksternal seperti perdagangan internasional. United Nations Environment Program atau UNEP melalui program The Economics of Ecosystem Biodiversity, Promoting Biodiversity and Sustainability in the Agriculture and Food Sector through Economic Valuation, bertujuan melindungi keanekaragaman hayati serta aktif berkontribusi pada sektor pertanian dan pangan yang berkesinambungan di negara mitra seperti Brasil, China, India, Indonesia, Malaysia, Meksiko, dan Thailand. UNEP telah mengembangkan kerangka evaluasi yang mengakomodir pendekatan komprehensif dan universal, mencakup seluruh dampak pada rantai nilai pertanian. Sebagai tindak lanjut dari lokakarya awal TIP AgriFood Indonesia pada bulan Juli 2019 terkait eksplorasi serta diskusi peluang kebijakan peningkatan hasil keanekaragaman hayati dan mata pencaharian di sektor pertanian dan pangan Indonesia, program ini akan fokus pada pengembangan alternatif sistem pertanian yang monokultur seperti agroforestry, khususnya kakao. Inisiatif TIP AgriFood Indonesia yang merupakan kerjasama UNEP, Bappenas, dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University mengaplikasikan pendekatan sistem pangan yang komprehensif dan tidak hanya berpusat pada aspek produksi, tetapi dari hulu ke hilir hingga meliputi aspek lingkungan, perdagangan, hingga kesejahteraan petani kakao. Peningkatan produksi kakao juga menjadi sumber diversifikasi pendapatan. Selanjutnya, kepastian dan peningkatan membuat petani memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi. Kerangka TIP AgriFood akan fokus pada sistem agroforestry kakao yang terkait dengan aspek modal alam, modal manufaktur, modal sumber daya manusia, dan modal sosial, serta aspek terkait lainnya seperti rantai nilai dalam pertanian kakao, serta faktor eksternal. TIP AgriFood Indonesia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan solusi kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola dengan pendekatan sistem pangan, mempromosikan koherensi pada seluruh domain kebijakan. Kedua, mendukung spatial planning dalam produksi pertanian untuk memaksimalkan jasa ekosistem. Ketiga, mengevaluasi secara ekonomi produksi agroforestry untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung peningkatan tutupan pohon di daerah terdegradasi. Keempat, memperoleh skenario intervensi kebijakan rantai nilai kakao, termasuk kebijakan untuk memfasilitasi sistem agroforestry kakao termasuk mengidentifikasi praktik pertanian yang baik, untuk meningkatkan mata pencaharian dan mengurangi resiko dampak lingkungan, serta potensi penerapan proses nilai tambah di pertanian seperti prapemrosesan, ekolabel, dan sertifikasi. Kakao merupakan tanaman perkebunan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Meningkatnya minat konsumen global dalam mengkonsumsi produk berbasis kakao berpengaruh meningkatkan permintaan biji kakao dan produk turunannya. Perkembangan teknologi pengolahan dan diversifikasi penggunaan produk olahannya juga mendorong kakao menjadi produk yang lebih berkualitas dan sumber devisa utama bagi Indonesia. Pangsa produksi Indonesia terus mengalami penurunan bahkan tidak termasuk 3 negara terbesar penghasil kakao seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, pangsa produksi Indonesia sebesar 15,68%. Pada tahun 2014, menurun menjadi 10,13%. Dan pada tahun 2000, menurut data ICCO menunjukkan produksi kakao Indonesia yang lebih rendah dari sebelumnya, yaitu sekitar 4% atau sekitar 200.000 ton. Kementerian Pertanian merilis data yang menunjukkan bahwa produksi kakao Indonesia pada tahun 2020 masih cukup tinggi, yaitu sekitar 700.000 ton. Tingginya data produksi ini tentunya akan berpengaruh pada berbagai kebijakan terkait pengembangan komoditas kakao Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 jenis perkebunan kakao yang berbeda, yaitu yang dikelola oleh negara, swasta, dan perkebunan rakyat. Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 1,5 juta hektar perkebunan kakao, dengan lebih dari 90% produksinya dihasilkan oleh perkebunan rakyat dengan pusat produksi tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Pulau Sulawesi sebagai penghasil kakao utama, Jawa Timur di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua,
dan juga beberapa provinsi di wilayah Sumatera. Produktivitas rata-rata kakao Indonesia sebesar 0,7 ton per hektar relatif rendah dibandingkan dengan produktivitas optimal. Indonesia mengekspor kakao ke pasar global dalam berbagai bentuk mulai dari biji kakao hingga produk turunan olahannya. Dalam konteks sistem agroforestry kakao, sistem budidaya tanaman kakao, dan tanaman kehutanan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau hasil yang beragam untuk menghasilkan output yang optimal. Optimalisasi ini erat kaitannya dengan alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai komoditas, terutama kakao dan pohon lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial yang optimal. Penerapan sistem agroforestry kakao berpotensi meningkatkan agrobiodiversity untuk produk kakao yang lebih berkelanjutan. Namun, karena sistem agroforestry erat kaitannya dengan peruntukan penggunaan ruang, maka sangat penting untuk mempertimbangkan dan memperhatikan faktor-faktor lain dari aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga penerapan sistem ini terdapat kendala karena beberapa faktor yang mungkin terjadi, seperti 1. Petani enggan mengadopsi sistem agroforestry kakao karena akses sinar matahari yang penuh terhadap tanaman kakao akan memberikan hasil panen yang lebih tinggi. 2. Petani percaya bahwa kondisi lembab dalam kebun agroforestry dapat memicu resiko penyakit jamur, walaupun sebenarnya hal ini bisa dicegah dengan teknik pemangkasan yang tepat. 3. Petani belum memahami adanya manfaat jasa ekosistem dari agroforestry kakao. Potensi pasar dunia akan hasil olahan kakao masih sangat terbuka lebar. Tingginya permintaan terhadap produk makanan dan minuman berbahan baku coklat mendorong terus tumbuhnya permintaan biji kakao. Tentu, merupakan keputusan tepat jika Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi industri pengolahan kakao yang lebih bernilai tambah dengan terus memperhatikan aspek produksi, kualitas biji kakao yang dihasilkan, aspek lingkungan, serta kesejahteraan petani.